Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyatis ati wa li sanga ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi Syekhuna Kahar rahimahullah, wa ila ruhi musannif muallif kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Baterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإلى أرواح من فتح هذه القرية ومن أقامها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات غفرهم الله. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bibarakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا. tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khadaya. Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan solihan. Aja ngaji semaya tua, dorong karuan umurmu dawa. Aja ngaji semaya seke, dorong seke nyawa wis mulih. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khadaya.
Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ya Allah Gusti kula nyuwun pinaringan kesang istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun menawi baca husnul khotimah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para sedherek para hadirin, monggo sadere ngaji diniati ngoleh ilmu lillahi ta'ala. Lan mugi-mugi ingkang nyimak, ingkang mendengarkan, ingkang menonton mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, meneruskan pengajian rutin Ramadan pada tahun sebelumnya. Kita bahas melanjutkan pada bab adabus sholah. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahar lan banter sira bil Qur'ani kelawan waca, kelawan wacanan fi subhi ing dalam salat subuh, wal maghribi lan salat maghrib, wal isya'i lan salat isya. Akni ngarepaken ingsun fi rakaatain ing dalam rakaat loro, ing dalam rong rakaat. Apa al ulayaini kang awal karone, illa antakuna angin ana sapa sira iku makmuman dadi makmum, wajahar lan banter sira bitakmini kelawan ngucap takmin, ngomong ngucap amin. Para hadirin ingkang minulya, sedikit kita ulas lebih lanjut tentang sholat yang keras dan sholat syiriah, nggih. Jadi ini membahas tentang tema pada bab adabus sholah yang menginjak pada pembahasan sholat jahar dan sholat syir, sholat keras dan sholat pelan, sholat dengan suara keras, sholat dengan suara pelan. Wajahar bil qiraati fis subhi wal maghribi wal isya'i. Jadi Imam Ghazali mengatakan untuk orang sholat wajahar disuruh untuk mengeraskan suara bacaannya itu di sholat subuh, di sholat maghrib dan sholat isya. Jadi ini adalah merupakan bacaan suratul Fatihah dan bacaan surat setelah Al-Fatihah. Nah, itu dinamakan sholat yang keras suaranya, itu dinamakan sholatul jahriyah atau sholat jahr. Sholat yang mana di dalamnya suara bacaan Quran, bacaan Fatihah itu dikeraskan. Ini ada 3 sholat ya, sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat Jumat. Kemudian Imam Ghazali mengatakan a'ni firrok atainil
ulayaini illa an takuna ma'muman. Jadi beliau menganjurkan untuk dua rakaat yang pertama dari sholat subuh, maghrib, isya dan Jumat, ya, itu adalah apa? Untuk mengeraskan suara bacaannya, ya. Nah, sholat wajib itu kita bahas sholat wajib dulu. Sholat wajib itu ada dua, ya, dua kelompok. Sholatul jahriyah, sholatus siriyah. Sholat jahar, sholat sir. Nah, sholat jahriyah itu apa? Sholat yang dengan suara keras, baik bacaan surat Al-Fatihah maupun bacaan surat setelah Al-Fatihah. Jadi saya ulangi, ini berlaku jahriyah untuk sholat maghrib, sholat subuh, dan sholat isya, serta tambah sholat Jumat. Itu diletakkan pada dua rakaat yang pertama, firraqataini, ya, al-ulayaini. Jadi diletakkan pada rakaat satu, rakaat yang kedua. Kalau sholat subuh berarti rakaat pertama dan rakaat yang kedua itu bacaan keras semua. Kalau sholat maghrib dan sholat isya itu rakaat yang ketiga atau rakaat yang keempat, itu contoh di maghrib dan isya, ya, itu tidak usah jahriyah, tidak usah jahar, cukup dibaca di lisan. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian ada sholat siriyah, yaitu sholat dengan bacaan Fatihahnya dan bacaan surat pendeknya itu adalah sir atau pelan, yaitu sholat zuhur dan sholat asar, ya. Nah, ini sholat zuhur, sholat asar itu terdiri dari 4 rakaat, ya, 4 rakaat. Dan semua 4 rakaat, ya, di dalam sholat jahriyah itu disunahkan bagi imam, bagi makmum, dan bagi munfarid. Ya, nanti tentang munfarid sholat sendiri dijelaskan lebih detail agak di belakang nanti. Jadi sholatul jahriyah membaca Fatihah dan membaca surat setelah Fatihah menurut itu adalah dilakukan oleh imam, ya, oleh imam, kecuali makmum dan munfarid. Bila makmum jadi imam dari makmum masbuk, misalnya ada orang yang ketinggalan imam hanya mendapat 3 rakaat, kemudian menyelesaikan mendapat 1 rakaat, kemudian mendekati selesainya imam, itu ditepuk pundaknya oleh seorang untuk menjadi imam. Maka langsung kalau itu terletak pada rakaat pertama atau kedua, ya, tetap dikeraskan. Niki para hadir rahimakumullah. Nah, kalau kita meninjau hukum-hukum tentang sholat, kita kembali kepada 4 madhab, ya, 4 yang mayoritas di dunia dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi acuan kita, ya, termasuk acuan dari Nahdlatul Ulama di pondok-pondok pesantren, itu acuannya adalah 4 madhab. Tidak usah keluar dari situ, cukup kita membahas 4 madhab. Nah, itu termasuk acuan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para hadirin rahimakumullah, ya, 4 madhab siapa? Madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Itu sepakat tentang sholat jahriyah yang berlaku untuk subuh, maghrib, isya, dan sholat Jumat. 4 mazhab ini sepakat, ya, mana sholat yang jahar, mana sholat yang sir. Nah, kemudian siangnya, ya, kemudian zuhur dan asar itu tidak dikeraskan suaranya, ya, tidak dikeraskan. Apa ukuran dari kerasnya suara di dalam sholat? Ya, ukurannya adalah suara imam itu terdengar oleh makmum, ya, terdengar jelas oleh makmum. Nah, meskipun syiriyah atau pelan, ya, para ulama mengajarkan tetap terdengar oleh dirinya sendiri. Jadi sampai sholat duhur, sholat asar,
kemudian tidak dikeraskan, tetapi para ulama tetap mengatakan ya minimal didengar oleh dirinya sendiri. Ini jarang sudah oleh anak-anak muda ya. Pokoknya gelem sholat wis alhamdulillah. Tapi kalau misalnya jadi orang ya, itu harus ya, jadi imam itu harus dikeraskan ketika sholat maghrib, sholat subuh, sholat isya, sholat jum'ah. Tidak boleh hanya dalam hati. Sekali lagi para hadirin, sholat yang pelan, baik yang pelan itu tidak boleh hanya dalam hati saja, ya, tidak boleh. Karena bacaan sholat, terutama surat Al-Fatihah, itu adalah merupakan rukun sholat dan merupakan rukun kategori qauliyah, ucapan, perkataan. Jadi setiap kita membaca rukun qauliyah atau bacaan di dalam sholat itu diharuskan dilesankan dan diucapkan ya, meskipun pelan atau lirih. Niki. Nah, 4 mazhab membahas ini ya. Contoh, salah satu mazhab Maliki, Syekh Al-Kharashi rahimahullah, sing wafat tahun 1600 ya 90 Masehi di Mesir dalam usia 90 tahun ya. Beliau adalah Syekhul Al-Azhar, Grand Al-Azhar yang pertama di Al-Azhar yang menjabat tahun 79 sampai 1690 Masehi. Jadi ini adalah ulama bermadzhab Maliki. Dalam kitab beliau, kitab Asyarhul Kabir ala Mukhtasar Khalil. Yang kedua, ada penambahan keterangan dari ulama mazhab Hambali, yaitu Imam Ibnu Rajab Al-Hambali Ad-Dimashqi rahimahullah yang wafat tahun 1373 Masehi di Damaskus. Ya, beliau mengatakan bacaan syair harus menggerakkan lisan dan dua bibir. Ini harus, Pak. Jadi nggak boleh bacaan sholat kemudian dalam hati saja meneng ya, kayak orang lamun ya, ini nggak boleh. Jadi harus bacaannya itu termasuk rukun qauliyah dan digerakkan dengan lidah dan bibir, itu termasuk rukun qauliyah ya. Nah, kemudian menurut Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah yang wafat tahun 1393 Masehi di Damaskus mengatakan bahwa bacaan sir walaupun pelan dalam sholat harus tetap menggerakkan lesan dan dua bibirnya. Nah, coba kita ambil sebuah riwayat nih. Sebuah riwayat dari kita ambil dari kitab Sahih Bukhari. Ini juga ada dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, karangannya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Misri rahimahullah yang wafat tahun 1449 Masehi. Juga ada dalam kitab Sunanul Kubra karangannya Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1066 Masehi dan lain sebagainya. Ada riwayat demikian ya. Ini dari Imam Sufyan ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ulama tabi'in yang wafat tahun 778 Masehi di Basrah. Dan juga dari Imam Al-A'mash Sulaiman bin Mihran Al-Asadi Al-Kufi rahimahullah yang wafat tahun 765 Masehi di Kufah. Dari siapa? Dari Imam Umarah bin Umair rahimahullah yang wafat tahun 701 Masehi di Jannatul Baqi Madinah. Dari Abu Ma'mar, sinten Abu Ma'mar niku? Imam Abdullah bin Sakhbarah atau masyhur dengan Imam Abu Ma'mar. Itu bertanya kepada salah satu sahabat Kanjeng Nabi yang bernama Habbab bin Al-Arad radhiyallahu an yang wafat tahun 658 Masehi di Kufah. Mereka bertanya, "Wahai sahabat Nabi, apakah Nabi membaca surat pada sholat
duhur dan asar? Jawabannya sahabat Khabbab bin Al-Arat, nggih, iya betul. Nah kemudian mereka bertanya lagi, bagaimana mengetahui bacaan beliau? Maka sahabat Khabbab bin Al-Arat menjawab, dari gerakan jenggot beliau. Nih ya, dari gerakan jenggot beliau. Nah, dengan dasar inilah kemudian Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1066 Masehi di Nisabur Iran, dalam kitab Sunanul Kubra, beliau mengatakan hadis tadi atau riwayat tadi itu merupakan dalil atas wajibnya menggerakkan lidah dan bibir saat qiraah di dalam sholat. Jadi lek wong maca pasti digerakkan kedua bibirnya dan lidahnya. Nah, ini berarti jika jenggot Nabi bergerak, ya berarti maka pasti bibir dan lidah Kanjeng Nabi itu bergerak mengucapkan bacaan sholat walaupun sir. Ya. Yang kedua, ya ternyata bacaan sholat itu tidak hanya cukup dibaca dalam hati tanpa dilafadzkan. Ini berdasarkan sunnah-sunnah sahih dari Kanjeng Nabi. Coba kita perhatikan Pak, ya. Ada salah satu ulama mufti mazhab Syafi'i yang wafat tahun 1916 Masehi, ya, nggih menika Imam Hasan As-Saqafi Asy-Syafi'i Al-Makki rahimahullah yang wafat tahun 1916 Masehi, nggih. Nah, ini merupakan mazhab Syafi'i, mufti mazhab Syafi'i di Mekah pada saat itu. Dalam kitabnya, kitab Sahih Sifatus Salatun Nabi minat takbir illa taslim ka'annaka tangdur ilaiha, dawa jeneng kitabe. Apa kata keterangan Imam Hasan As-Saqafi Asy-Syafi'i Al-Makki? Satu, beliau mengutip pendapat Imam Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 820 Masehi di Fustat Mesir. Ini Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab Al-Um, ya, mendengarkan bacaan sendiri itu minimal dari bacaan sir, ya, jadi didengarkan oleh dirinya sendiri. Kenapa begitu? Sebab yang dinamakan qauliyah, perkataan itu harus menggerakkan mulut, namanya qauliyah. Nah, kalau misalnya bersampan di hati saja nggak cukup, harus dilafadzkan, dilesankan. Bacaan Fatihah walaupun pelan dalam rakaat tetap dipelankan sir, tapi bibir kita tetap mengucap ayat-ayat Al-Fatihah. Nah, Imam Ar-Raghib Al-Isfahani Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, yang wafat tahun 1108 Masehi di Isfahan, Iran, beliau mengatakan dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran, beliau mengatakan, ya, qiraah itu, membaca itu adalah menggabungkan huruf-huruf dan rangkaian kata-kata secara runtut. Ini namanya apa? Namanya sir, ya. Sir pelan tapi tetap didengar diri sendiri. Jadi umek-umek bibirnya ini membaca, ya, baca bacaan dalam sholat. Juga beliau mengutip pendapat Imam Al-Ghazali rahimahullah yang wafat tahun 1911 Masehi, ya, 1111 Masehi di Tus, Iran. Dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau mengatakan, ya, mengatakan apa? Bacaan itu adalah mengatur suara dan huruf-huruf, bersuara lirih, bersuara pelan, ya, didengar minimal oleh diri kita sendiri. Itu ukuran dari bacaan sirriyah di dalam sholat. Nah, kemudian Imam Hasan Ali As-Saqafi mengambil pendapat juga dari Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi rahimahullah, si wafat tahun 1277 Masehi di Nawasuriyah. Dalam kitab beliau yang masyhur, kitab Al-Majmu' Syarhul Muhaddab,
Jadi ukuran bacaan sir, bacaan pelan ya, itu didengar oleh diri sendiri dengan dua catatan menurut Imam Nawawi. Satu, apa catatannya Imam Nawawi? Pendengarannya normal ya. Yang kedua, keadaan tidak bising atau rame. Ini dua hal yang diingatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Para hadir rahimakumullah, dari 4 pendapat ulama Syafi'i ini, kemudian Imam Ali As-Saqafi Al-Makki rahimahullah mengatakan bahwa diamnya hati tanpa menggerakkan bibir ya, itu suatu kesalahan. Jadi sampai tetap walau hafal tetap membaca dengan kedua bibir, umek-umek nih bibirnya. Yang kedua kata Imam Nawawi, keadaannya tidak bising atau rame. Ini perlu dilihat kondisinya, ya, perlu dilihat kondisinya. Nah, kemudian menurut mazhab Maliki, ya, Imam Maliki yang ditulis oleh Imam Ibnu Rus Al-Maliki rahimahullah yang wafat tahun 1198 Masehi di Marrakesh, Maroko, ya, itu mengutipkan pendapat Imam Malik rahimahullah tentang apa ya, dalam kitabnya Kitab Al-Bayan wa Tafsil itu mengintip Imam Malik bacaan syir tidak menggerakkan lisan bukan qiraah, jadi harus menggerakkan lisan dan bibir ketika membaca Al-Fatihah, membaca surat pendek itu mulut kita pasti harus digerakkan sesuai dengan hubungan makhraj, hubungan panjang pendek dan lain sebagainya. Nah, kemudian sholat sirriyah, sholat yang bacaannya pelan ya, ini jangan mingkem. Kalau kita sholat mingkem berarti sholatnya bacaannya di hati. Ya, jadi ukurannya adalah dua lidah dan dua bibir ini ikut bergerak ketika melakukan suatu ketaatan ya. Jadi aja mingkem sembahyang kok mingkem ae. Nang hati Pak ya. Hati itu iya kalau hafal betul ya gak hafal ya kan. Jadi menggerakkan lidah ya, kemudian terdengar minimal oleh dirinya sendiri. Nah ini para hadirin rahimakumullah. Sekarang pertanyaannya, mengapa ada istilah jahriyah, ono istilah sirriyah? Nah ini kita temukan dalam keterangan Profesor Dr. Imam Ad-Du'ati ya, Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Asiri rahimahullah yang wafat tahun 2015 yang lalu ya, itu mengatakan permulaan Islam yang dulu belum kuat Islamnya, sahabat yang baru masuk Islam ya, itu belum kuat imannya, sehingga kalau sholatnya itu adalah 5 waktu ya, contoh misalnya ya, ketika waktu fajar, waktu pagi itu banyak orang Quraisy masih tidur sehingga bacaan suratnya dikeraskan, sholat subuh. Kemudian waktu Isya dan Maghrib ya, itu juga jahar ya, juga harus jahar. Kemudian pada siang hari jumhur ulama mengatakan khusus siang hari zuhur asar ya, orang Quraisy itu ramai ketika sore hari, maka kaum muslimin ketika sholat waktu itu dipelankan. Ini adalah salah satu sejarah bagaimana sholatul jahriyah atau sholatul sirriyah. Nah, iya kan? Jadi bagaimana hukumnya sih? Ya sholat duhur itu sirri pelan, sholat maghrib isya subuh itu banter atau keras ya. Lah, hukum sholat dengan bacaan keras ya di sholat duhur, maghrib, isya, Jumat itu
sepakat para ulama hukumnya sunnah, bukan wajib, hukumnya sunnah. Contoh, misalnya ada imam lupa kalau zuhur itu tidak keras atau siriyah, kemudian itu zuhur siriyah ya, siriyah. Jadi kemudian misalnya sholat zuhur jahar ya, kemudian sholat zuhur siri dan dibaca sir pelan ya. Ukuran sir itu tadi saya katakan menurut jumhur ulama Syafi'i dan juga ulama lain itu minimal suaranya didengar dirinya sendiri. Yang kedua, lidah dan bibir kita ikut membaca bacaan dalam sholat, karena itu namanya qiraah, membaca. Paham nggih? Nah, ulama sepakat, saya ulangi, hukum jahar pada sholat isya, subuh, maghrib, Jumat itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, enggak wajib. Sunnah yang keras ya, misalnya pada sholat jahriyah, sholat maghrib, isya, subuh, Jumat itu sunnah dikeraskan jahar bacaannya. Kemudian waktu sholat sir, sholat duhur dan asar itu sunnahnya pelan atau sir ya. Nah, bagaimana kasus jika dibalik ya? Dibalik begini ya, sholat jahar ternyata dibaca pelan, sholat sir dibaca keras, itu dibalik. Nah, bagaimana hukumnya? Kadang-kadang yang sewu kita manusia biasa kadang lupa ya kan, kadang lupa bahwasanya kadang-kadang sholat zuhur asar dikeraskan, kadang-kadang sholat jahar dipelankan. Nah, bagaimana hukumnya? Bagaimana? Lagi kalau kita membahas 4 mazhab sangat luas, maka saya ambil dari salah satu ulama mazhab Syafi'i ya, yang bernama Imam Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah, yang wafat tahun 1277 Masehi di Nawa Suriah ya, di Nawa Suriah. Beliau mengatakan dalam kitabnya, kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ketika orang keliru sholat jahar jadi sir, sholat sir jadi jahar, beliau mengatakan lau jahara fi maudhi'il israri au akasa lam tabtul sholatuhu wala sujuda sahwi fihi walakinnahu irtakaba makruha, hadza madhabuna. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' mengatakan ya, jika mengeraskan suara bacaan di tempat yang semestinya dibaca pelan ya, atau sebaliknya, maka beliau mengatakan ya, sholatnya tidak batal, tidak batal. Lam tabtul sholatuhu, sholatnya tidak batal. Wala sujuda sahwi fihi ya, itu tidak perlu sujud sahwi. Kemudian apa? Kalau misalnya itu dilakukan, walakinnahu irtakaba makruha, tetap dilakukan, maka hukumnya makruh. Itu menurut Imam Nawawi. Ini hadza madzhabuna, dan ini adalah pendapat mazhab kami, mazhab Syafi'i menurut Imam Nawawi. Dan para hadirin rahimakumullah, jika mengeraskan suara bacaan dalam sholat ya, di tempat yang semestinya dibaca pelan tapi dibaca keras, seperti itu hukumnya di dalam mazhab Syafi'i. Saya baleni, contoh sampean keliru sholat asar kok banter suarane, sholat isya kok pelan suarane, maka hukumnya bagaimana? Saya ulangi ya, itu hukumnya ya, itu tidak membatalkan sholat ya, lam tabtul sholatuhu. Yang kedua, wala sujuda sahwi fihi, tidak perlu lagi melakukan sholat sujud sahwi. Hadza madzhabuna, kata Imam Nawawi, ini adalah mazhab kami ya, ini mazhab kami. Nah, juga yang mengatakan begini tidak batal, tidak perlu sujud sahwi
ya, itu juga pendapat dari Imam Al-Auza'i rahimahullah yang sing wafat tahun 774 Masehi di Beirut, Lebanon, dan juga pendapat Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali rahimahullah yang wafat tahun 855 Masehi di Baghdad. Berbeda dengan kelompok ulama yang lain, contoh Imam Maliki, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Abu Hanifah atau Imam Hambali, Imam Ishaq bin Rahawai, ya, itu mengatakan beda dengan Imam Nawawi. Beliau mengatakan bahwa orang yang mengeraskan bacaan ketika pada waktu sholat pelan dan orang yang memelankan bacaan pada waktu sholat yang jahar, maka menurut Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Sufyan Tsauri, Imam Ishaq bin Rahawai, yasjudu lisyahwi, hendaknya dia melakukan sujud sahwi. Beda pendapat, ya, beda pendapat. Nah, para hadirin rahimakumullah, sholat jahar, ya, maghrib, isya, subuh, Jumat, ya, ini sunnah bagi imam, ya, bacaan banternya jamaah, ya, sunnah bagi imam, ya, tidak dianjurkan bagi makmum, ya, tidak dianjurkan bagi makmum, ya. Cukup makmum itu setelah imamnya selesai baca Fatihah, kemudian makmum membaca Fatihah selesai, kemudian mendengarkan bacaan imam dan ikut imam. Jadi makmum itu wajib hukumnya mutaba'ah, mengikuti imam. Para hadirin rahimakumullah. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana jika sholat munfarid sendirian, ya? Apakah dikeraskan atau disirikan atau dikeraskan, dijaharkan? Nah, kita ambil dari ulama mazhab Syafi'i, ya, Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu' itu mengatakan, wa ammal munfaridu fayusannu lahul jahru indana wa indal jumhur. Adapun munfarid, ya, munfarid, ya, tetap disunahkan keras sesuai dengan mazhab Syafi'i dan jumhur ulama. Contoh sampean sholat sendiri, ya, sholat sendiri, kemudian mengeraskan bacaan, itu boleh, itu boleh, ya. Nah, tapi guru saya mengatakan begini untuk kompromi di dalam hukum ini, ya. Beliau mengatakan meskipun sunnah, ya, keras, tetapi harus bijak. Ya, betul itu sunnah, tetapi harus bijak. Sering-sering bergaul dengan masyarakat. Nah, ketika mengalami begitu, ya, agar tidak dianggap sebagai orang menyalahi kebiasaan yang berlaku, ya, kecuali sudah kebiasaan, ya. Nah, itu harus menghormati. Nah, ini dalam fikih dinamakan apa? Bentuk husnul khuluq, adab asor, ya. Yang kedua apa? Yang kedua, kalau ada orang, ya, yang melakukan sunnah tapi tidak pada tempatnya, maka dikatakan munafaqatun nas malam yukhali fus syar'i, beradaptasi dengan masyarakat selama tidak menyalahi syarak itu diperbolehkan. Dan jenengan misalnya tidak ngambil sunnah kanjeng Nabi, karena masyarakat kalau kita lakukan seperti yang kita pikirkan dan menimbulkan kegaduhan sosial, maka tidak usahlah kita melakukan itu. Sebab saya ulangi, ada kaidah yang mengatakan, ya, muwafaqatun nas malam yukhali fus syar'i, ya, beradaptasi dengan masyarakat selama tidak menyalahi agama, tidak menyalahi aturan. Ini para hadirin rahimakumullah, ya. Kemudian bagaimana dengan sholat jahriyah, sirriyah pada sholat sunnah, perlu dibahas. Nah, kalau yang ini 4 mazhab beda pendapat. Contoh mazhab Hanafi, ya, pertama yang kita bahas,
itu mengatakan wajib dengan suara keras, termasuk sholat tarawih dan witir di dalam Ramadan, termasuk Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, mazhab Hanafi mengatakan wajib imam dan munfarid, ya, itu suaranya pelan, termasuk sunnah rawatib, sunnah gerhana bulan, sholat sunnah istisqa, ya, minta hujan, sholat sunnah yang lain. Nah, ini menurut mazhab Hanafi. Kemudian menurut mazhab Maliki bagaimana, ya? Ya, bagaimana pada sholat sunnah, ya. Nah, menurut mazhab Maliki, ya, sholat sunnah malam itu sunnah keras. Sholat sunnah siang itu sunnahnya pelan, kecuali rangkaian yang diikuti dengan khutbah seperti, ya, khutbah gerhana, ya, sholat gerhana, sholat jenazah, sholat hajat, sholat tahiyatul masjid, sholat ba'da wudhu dan sebagainya, ya. Ini termasuk dari pengecualian dari mazhab Maliki. Kemudian menurut Imam Maliki, sunnah dibaca pelan sir itu pada sholat sunnah rawatib, sholat sunnah gerhana matahari, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah ba'dal wudhu, sholat sunnah jenazah, sholat sunnah lain yang di siang hari. Itu menurut mazhab Maliki termasuk sunnah dibaca pelan untuk sholat sunnah tadi. Kemudian menurut mazhab Maliki, ya, ada dua. Sholat sunnah jahar atau keras itu berlaku untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha, sholat istisqa, sholat gerhana matahari, sholat tarawih dan sholat witir dalam bulan Ramadan. Sedangkan sunnah yang lainnya, ya, meski berjamaah, ya, itu sunnah pelan atau sir. Ini menurut mazhab Hambali. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, ya, sunnah keras pada sholat sunnah itu disunnahkan pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha, sholat gerhana bulan, sholat tarawih dan witir dalam bulan Ramadan, sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf, ya, dan lain-lain di waktu malam, ya, atau subuh. Sedangkan sunnah pelan pada sholat sunnah itu termasuk sholat duha, sholat gerhana matahari siang hari, sholat hajat, sholat tahiyatul masjid, sholat ba'dal wudhu, sholat jenazah, ya, dan itu bacaannya adalah pelan atau sirri. Ini, okay. Nah, niki para hadirin rahimakumullah. Lah bagaimana sholat jahriyah untuk wanita perempuan? Ya, nah, ayo kita mengambil pendapat Imam Syafi'i. Ya, tetap perempuan itu sunnah mengeraskan bacaan sholat dengan catatan satu, imam dan makmumnya itu perempuan. Yang kedua, tidak ada laki-laki yang non mahram. Yang ketiga, suara keras itu di bawah kerasnya suara laki-laki. Jadi aslinya tidak boleh. Kemudian Imam Syafi'i yang berambu-rambu ada 3 hal yang diperbolehkan perempuan itu mengeraskan bacaan di sholat jahriyah. Nah, ini dirinci lagi oleh Syekh Abdurrahman bin Muhammad Awad Al-Jazari rahimahullah yang wafat tahun 1941 Masehi, ya, dalam kitab Al-Fiqhu alal Madhahibil Arba'ah. Jadi kita perbandingan 4 madhab. Beliau mengatakan, ya, 4 madhab itu sepakat suara perempuan bukan aurat. Sekali lagi,
empat mazhab itu sepakat bahwa suara perempuan bukan aurat, ya, bukan aurat. Nah, inilah yang menyebabkan beda pendapat di dalam sholat. Kemudian menurut mazhab Hanafi, ya, boleh perempuan meninggikan bacaan sholatnya sampai orang-orang terdekat mendengar bacaannya, terutama barisan shaf yang pertama. Ya, itu lebih baik menurut mazhab Hanafi. Ya. Kemudian menurut mazhab Maliki, ya, batas dari suara perempuan, ya, matnya itu suaranya terdiri, ya, artinya apa? Mendengar, ya. Jadi batas tingginya itu adalah makmum mendengar suara imam, ya. Atau lebih bagusnya, ya, imam perempuan mendengar suaranya sendiri. Itu batas tingginya. Batas rendahnya adalah perempuan menggerakkan bibir dan lidahnya untuk membaca bacaan-bacaan sholat. Nah, sedangkan menurut mazhab Hambali tidak sunnah angkat suara dalam sholat meski tidak ada laki-laki yang mahram atau bukan mahram. Atau juga pendapat, ya, ada laki-laki bukan muhrim, itu dilarang menurut dari mazhab Hambali. Niki para hadirin rahimakumullah, ya. Kecuali dirinci lagi oleh mazhab Syafi'i, apakah perempuan itu ketika sholat jahriyah boleh suara keras? Nah, dirinci. Contoh, perempuan sholat di tempat sepi, ya, atau di hadapan laki-laki mahramnya, maka sunnah mengeraskan bacaan menurut mazhab Syafi'i. Sholat sebagai imam, ya, atau munfarid, ya, itu, ya, diperbolehkan. Kemudian di hadapan laki-laki non mahram itu sunnahnya pelan, dirinci oleh mazhab Syafi'i. Gua baleni wis. Sunnah angkat suara atau bacaan oleh perempuan ketika sholat, ya, itu dengan syarat dari imam Syafi'i. Yang pertama adalah imamnya perempuan, makmumnya juga perempuan, ya. Tidak ada laki-laki, ya, yang non mahram. Nah, suara harus di bawah suara laki-laki. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i. Nah, kemudian dikatakan, ya, jika perempuan sholat di hadapan laki-laki non mahram, maka dianjurkan suaranya pelan. Ini mazhab Syafi'i. Sinten sing ngomong ngaten niki kuatah, Pak. Nggih. Kuatah yang menghukumi perempuan itu, ya, boleh mengangkat suara, cuma kalau di hadapan laki-laki non mahramnya maka sunnahnya pelan. Ini pendapat Imam Asy-Syairaj rahimahullah yang wafat tahun 1083 Masehi di Baghdad dalam kitab Al-Muhadzab. Juga pendapat Imam Al-Ghazali rahimahullah, pendapat Imam Al-Bandaniji Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1102 Masehi, termasuk pendapat dari Imam Abu Thayyib At-Tabari Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1065 Masehi. Juga pendapat Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah yang wafat tahun 1456 Masehi di Mesir. Ini, ya, jumhur ulama Syafi'i. Nah, kemudian Imam Nawawi menambahkan ini pendapat dari mazhab Syafi'i, ya. Tetapi ada imam lain dari Syafi'i, Imam Syihabuddin Ar-Ramli rahimahullah yang wafat tahun 1356 Masehi di Mekah, ya, di Ma'la Mekah. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj Syarhul Minhaj, beliau mengatakan tidak haram suara perempuan di dalam dan di luar sholat, tetapi makruh suara keras bacaan Quran di hadapan laki-laki non mahram. Khawatir apa? Khawatir timbul fitnah, ya. Para hadirin rahimakumullah,
Kemudian kita lanjutkan ya. Wajaharan bantara sira bitakmini kelawan bacaan takmin atau bacaan amin ya. Di situ dikatakan wajahar bitakmini dan keraskan ya bacaan amin. Ini perintah ya. Kemudian dalam riwayat Imam Al-Baihaqi ada riwayat Kanjeng Nabi itu juga diperintah oleh malaikat Jibril. Ini riwayat dari Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1066 Masehi di Naisabur Iran. Apa bunyi hadisnya? Alimi Jibrilu amina inda faraghi min qiraatil Fatihah. Ini juga ada riwayat dari Imam Al-Auza'i rahimahullah dalam kitab At-Takhrijul Kasyaf bi As-Makhsyari ya. Hukumnya bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya bagaimana? Hukumnya amin. Ya, hukum mengucap amin. Hukum takmin orang sholat membaca amin hukumnya sunnah. Baik sebagai imam, ya, baik sebagai imam atau makmum yang mendengar al-fatihahnya imam atau dari yang sholat sendiri. Nah, ini rujukannya dalam kitab Tabaqatul Muhtad Syarhul Minhaj ya, Tuhfatul Muhtad Syarhul Minhaj ya. Lah Imam Nawawi menjelaskan lagi begini para hadirin ya, qala sabuna wa yusannu ta'min likulli man faragha minal fatihati sawa'un kana fi sholatin aw kharijaha ya. Imam Nawawi mengatakan ini adalah pendapat mazhab kami, disunahkan membaca amin bagi orang-orang yang selesai dari Al-Fatihah, baik ya sawa'un kana fi sholatin au kharijiha, baik ya baik di dalam sholat maupun kharijaha di luar sholat. Nah, pendapat ini dipertegas oleh Imam Al-Wahidi Asy-Syafi'i rahimahullah ya. Dalam kitab beliau mengatakan qala al-Wahidiyu lakinnahu fis sholati asyaddu istihbaban ya, istihbaban. Jadi berkata siapa Imam Al-Wahidi, tetapi di dalam sholat itu lebih dianjurkan ya untuk ya, ini dalam sholat amin lebih dianjurkan daripada di luar sholat. Nah, ada cerita begini Pak, mengapa setiap mushola masjid ketika amin itu bergemuruh ya? Bergemuruh, kadang-kadang banter-banteran ya, bergemuruh. Coba ada riwayatnya dari Imam Syafi'i rahimahullah, si wafat tahun 820 Masehi di Fustat Iran, dalam kitab beliau ya, mendengar dari Imam Ibnu Juraid rahimahullah yang wafat tahun 767 Masehi di Ma'la Mekah. Beliau mendengar dari gurunya Imam Atha bin Abi Rabbah rahimahullah yang wafat tahun 732 Masehi di Ma'la, juga dari riwayat Imam Ibnu Zubair ya rahimahullah yang wafat tahun 692 Masehi di Ma'lah Mekah. Apa bunyinya riwayat itu? Waman ba'dahu yaquluna ummati ya, dan orang-orang sesudahnya, sudah tabi'in, sudah tabi'ut tabi'in, setelah sahabat ya, yaquluna amin, mereka mengatakan amin, waman khalfahum amin ya, di belakang juga amin, hatta sehingga apa terjadi? Inna lil masjidi lalajatan, masjidnya mendapatkan suara yang gemuruh, suara yang ramai. Nih, tapi ingat kalau kita ngomong amin ya, sunnahnya itu adalah bersama dengan imam. Juga benturan dari godaan dunia ya. Contoh redaksi amin begini. Amin, Imam Nawawi mengatakan ada model 4. Beliau mengatakan model amin dalam kitab Al-Majmu' 1. Ono amin sing memanjangkan hamzahnya, meringankan mimnya, amin gitu.
Atau sama panjangnya antara a dan min, amin. Atau yang pertama panjang hamzah ya, ringan mim, amin. Inilah menurut jumhur ulama ya pendapat yang paling fasih, paling masyhur, paling bagus. Ini jumhur ulama. Yang kedua, bacaannya adalah pendek hamzahnya, ringan mimnya. Contoh amin ya. Apakah salah? Ya kurang tepat. Tapi ada ulama dulu yang pakai ini, yang namanya Imam Ats-Tsa'lab rahimahullah, yang wafat tahun 1038 Masehi di Naisabur, Iran. Yang ketiga aneh ya, maka imalah malahan antara kasab dengan fathah, amin ya. Ini panjang hamzanya imalah, ringannya mim ya. Ini dibaca oleh Imam Hamzah rahimahullah yang wafat tahun 72 Masehi di Kufah, juga dibaca oleh Imam Al-Kisai rahimahullah yang wafat tahun 805 Masehi di Iran. Yang keempat bentuknya apa? Hamzanya panjang, mimnya itu tasdid ya. Amin. Nah, ini juga ada ulama dulu yang mengucapkan begini, termasuk Imam Al-Wahidi rahimahullah, termasuk Imam Hasan Al-Basri sing wafat tahun 78 Masehi di Basrah, juga termasuk Imam Hasan bin Fadl rahimahullah yang wafat tahun 1153 Masehi. Tetapi Imam Nawawi mengatakan bacaan yang ketiga keempat itu bacaan yang enggak masyhur. Terutama yang terakhir mim ditasdid itu oleh Imam Nawawi mengatakan banyak ulama yang menolak ya. Karena apa? Karena menyelisihi dari dari pendapat jumhur ulama. Jadi harus benar. A-nya itu misalnya sama panjang dengan min, amin. Atau hamzanya panjang, mimnya ringan, amin. Itu yang diperbolehkan ya. Itu yang kata Imam Nawawi yang paling fasih, paling masyhur, paling bagus menurut jumhur ulama. Sebab kata takmin atau amin ini adalah bermakna al-istajabah, bermakna apa? Bermakna harapan yang semoga dikabulkan, atau arti lain ya segera ditunaikan. Itu makna dari amin. Sekarang begini, bagaimana hukumnya perempuan mengucapkan amin dalam sholat ya? Nah ini kita ambil dari satu mazhab saja, mazhab kita, mazhab Syafi'i ya. Itu ada makalah atau pendapat dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1449 Masehi di Kairo, Mesir. Dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan ya, mengucapkan takmin atau amin dalam sholat bagi perempuan, kata beliau, itu hendaknya memelankan di dalam sholat, dipelankan di dalam sholat. Kemudian diperluas ya pendapatnya ya, ada sebelum Ibnu Hajar itu adalah pendapat Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Majmu'. Beliau mengatakan ya, mengeraskan bacaan amin ya, bacaan amin bagi perempuan ya, bagi perempuan itu walaupun sholat sendiri bersama dengan pria lain atau bersama mahram, sholat sendiri bersama dengan perempuan yang sama perempuannya maksudnya ya, dan juga bersama atau di hadapan mahramnya. Kalau tiga ini terpenuhi, maka menurut Imam Nawawi itu sunnah dikeraskan, boleh ya, sunnah dikeraskan ya. Atau laki-laki yang non mahram misalnya di daerah sholat perempuan, maka sunnahnya adalah dipelankan bacaan aminnya
Paham ya? Nah, kemudian ya oleh Imam Abu Thayyib ya At-Tabari Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1065 Masehi, itu di saya lupa di mana wafatnya, mengatakan ucapan takbir amin sama ya, artinya apa? Itu bacaan bacaan sunnah ya, bacaan sunnah. Kalau misalnya tidak ada laki-laki yang non mahram, kalau misalnya berjamaah dengan sama perempuan, maka boleh sama saja dengan kalimat takbir, kalimat tasmi, dan bacaan sholat yang lain. Ini para hadir rahimakumullah ya, agak ngantuk-ngantuk sedikit, mohon maaf jika ada yang nanti penjelasannya agak melenceng sebab kondisi yang ngantuk ya. Ya, jadi untuk sholat begini, sholat jahriyah, sunnahnya adalah keras. Saya simpulkan, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat jum'ah itu adalah jahar, anjuran dikeraskan. Kemudian sholat zuhur asar itu adalah sir, anjurannya, sunnahnya dipelankan. Kalau terjadi kebalikan, yang sholat jahar dipelankan, sholat sir dikeraskan, maka menurut mazhab Syafi'i yang diwakili Imam Nawawi itu tidak membatalkan sholat, tidak usah sujud sahwi. Paham nggih? Niki. Tetapi kalau misalnya terbalik begitu, kata Imam Nawawi, tetap hukumnya makruh, sebab alasannya meninggalkan kesunahan. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi kita semua harus memahami tentang sholat-sholat kita, baik bacaannya, baik gerakannya, dan sebagainya, termasuk bacaan-bacaan dari mulai awal niat takbir sampai salam. Itu sampean harus faham betul dan hafal tentang bacaan-bacaan sholat. Ini para hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan penjelasan perbedaan sholatul jariyah dengan sholat siriyah ini bisa difahami, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamilina fil mahyati wal mamat. Allahumma inna nas'aluka alfa quwwatin wa alfa barakatin wa alfa ni'matin wa alfa rahmatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka alfa quwwatin wa alfa barakatin wa alfa ni'matin wa alfa rahmatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka alfa quwwatin wa alfa barakatin wa alfa ni'matin wa alfa rahmatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al salatana salatal khashi'in wa siyamana siyamal maqbulin wa zakatana zakatal fa'ilin wa hajjana hajjal mabarurin wa jihadana jihadal mubarakin wa auladana barrin wa ulumana uluman nafi'in wa arzaqan arzaqal muwassi'in wa hayatana hayatas solihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.